Ah, Kak Xian. Hari ini adalah hari bahagia. Tuan Jiangxian dan Nona Yevan, saya berkesempatan memimpin pernikahan tradisional Tiongkok kedua mempelai. Xian, saya serahkan putri saya padamu. Semoga kalian bahagia selamanya, selalu bersatu hati. Timbangan emas, timbangan berkilau. Satu angkatan timbangan membawa keberuntungan. Kiri satu angkatan, kekayaan dan kehormatan kanan satu angkatan, sesuai keinginan. Tengah satu angkatan emas dan giok memenuhi ruangan. Kerudung diangkat, bersama-sama bergembira, kerudung jatuh ke punggung. Kemuliaan dan kekayaan. Kakak Xian, terkejut? Semoga cepat mendapat anak. Pengantin pria sudah tidak sabar. Kau bawa Yevan kemana? Xian, tolong. Telepon macet, gak bisa keluar. Xian, Tolong. selamat menikah, Mas Xian. Acara selanjutnya, minum teh. Mas Xian, waktunya minum teh. Mas Xian, untung saja susumu tidak berhasil. Kalau tidak, malam pengantin kita pasti hilang. Han Qing. Ingat minum susu. Cepat tidur. Sekarang waktunya masuk kamar pengantin. Iya. Hari ini adalah malam pernikahan kita. Benar, kan? Iya, Kalau begitu, apakah aku cantik hari ini? tidak ada yang lebih cantik darimu. Ah, Kak Xian. Seseorang mengunciku di toilet. Siapa sebenarnya? Maaf, Nona Ye. Mana Xian? Waktu yang baik, bukankah sudah lewat?
Telepon ponselku tidak ada sinyal. Sepertinya aku mendengar dering ponsel Jiang Xian keluar dari kamar. Pak Jiang menunggu Anda di bawah. Apa aku salah dengar? Nona Ye, silakan. Kak Xian, aku belum pernah minum alkohol sama sekali. Bersulang. Cuma 1 gelas, bagaimana caranya? Kak Xian, aku agak pusing. Kalau begitu tidurlah sebentar. Kak Xian, sebenarnya aku tahu hari ini aku harus memilih antara anggur atau susu. Tapi aku sangat bahagia. Hari ini adalah malam pengantin kita. Benar kan? Mencari kamu kemana-mana, pergi kemana? Kemana? Aku dikunci seseorang di toilet kamar tamu. Jiang Xian, jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Berteriak lagi. Ku beri kamu pengeras suara. Berdiri di panggung dan berteriak. Aku sudah bertanya. Gadis itu tidak ada di keluarga Jiang kalian. Jika kamu tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, maka kita putus saja. Kamu mengancamku? Jiang Xian, jangan lupa, kamu lebih membutuhkan pernikahan ini daripadaku. Belum tentu. Tuan Jiang. Tuan Jiang, waktunya memberikan teh. Baik. Hei, Xian, kalian berdua kemana? Semua orang di ruangan ini menunggu kalian berdua. Ah, urusan pasangan muda, jangan tanya. Mereka baru saja menikah, saling mencintai. Anak muda sekarang, kami sudah tidak mengerti. Haha, baiklah. Ayo kita segera mulai. Setelah minum teh pernikahan, segera makan di pesta. Para tamu sudah tidak sabar. Haha, baik. Waktunya memberikan teh. Paman kedua, selama bertahun-tahun membesarkan Xian, Anda telah bekerja keras. Orang tua Xian meninggal lebih awal. Sudah seharusnya, haha. Ayo, kamu baik. Terima kasih, paman kedua. Ayo, bibi kedua, minum teh. Anda seperti ibu sendiri. Aku sungguh ingin memanggilmu ibu. Ah, jika kakak dan ipar masih ada, betapa bahagianya melihat kalian menikah. Ah, jangan bicarakan itu. Hei, cepat padamkan api, padamkan. Kebakaran. Padamkan, lari, besarnya api. Kakak dan kakak ipar di dalam. Jangan masuk, terlalu berbahaya. Kakak, terlalu berbahaya. Kembali, terlalu berbahaya. Ayah, ibu. Kakak, Cepat tolong. Jangan gegabah. Bagaimana ini? Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku. Kenapa bisa terbakar?
Jangan marah, Besan. Kejadian dulu membuat kami takut melihat api. Ah, paham. Tidak apa-apa, Lagi pula ini luka seumur hidup. Kudengar kalian mengadopsi anak dari keluarga pembakar itu? Bukan kami yang mengadopsi. Ah, di hari bahagia ini jangan bahas itu. Iya. Xian, kau harus mengaturkan teh pada ayahku. Ayah, Minum teh. Ah, baik. Kakak Xian. Bagaimana ini? Cepat padamkan api. Aku mau cari ayah dan ibu. Ayah, ibu. Pesta dimulai. Hahaha. Tuan. Apa? Hansing di hotel. Melihatnya. Dia menipuku lagi, katanya dikirim ke luar negeri. Cari-cari untukku, karena dia tidak tega mengirim aku yang bertindak jahat. Ya. Xian. Xian. Orang tuanya entah berbuat salah kepada siapa. Dibakar sampai mati. Orang tuamu juga ikut terbakar sampai mati. Ayo. Yakin kamar ini? Yakin. Kakak Xian. Kamu akhirnya sadar. Kakak Jiang Bei, kenapa kamu di sini? Aku diperintahkan untuk menjagamu. Agar kamu tidak mengganggu pernikahan Jiang Xian dan Ye Fan. Kakak Xian? Kakak Xian. Dia menikah hari ini. Dia menikahi putri Raja Ban, Ye Fan. Bukan. Kakak Xian menikah denganku dan dia baru saja membuka kerudung merahku. Kamu minum anggur yang sudah diberi obat olehnya? Kamu belum sepenuhnya sadar, kan? Kakak Xian bilang itu anggur sumpah. Anggur sumpah yang diberi racun adalah anggur beracun. Kakak Jiang Bei, lepaskan aku. Bahkan jika kakak Xian memberiku anggur beracun, aku akan meminumnya tanpa ragu. Hansing, apa kamu seorang masokis? Dari awal kamu harus tahu. Dia tidak akan melawan seluruh keluarga kita demi kamu. Dia akan. Saat dia membawaku masuk ke keluarga Jiang dulu, dia sudah melawan seluruh keluarga saat itu. Lepaskan aku. Karena kamu sangat suka disiksa pria. Biarkan aku yang menyiksamu. Lihat siapa yang bisa memuaskanmu, aku atau dia. Jiang Bei, lepaskan aku. Jangan begitu. Lepaskan aku, kumohon. Jangan lakukan ini. Setelah kamu menikmati di bawahku, lihat apakah kakak Xianmu masih menginginkanmu. Ini salahmu sendiri.
哎呀，你不，小心！ Anak ini Jiang Bei, kakak laki-lakinya menikah. Dia juga tidak tahu pergi kemana. Kenapa tidak menelepon dia? Anak ini, pernikahan kakaknya belum selesai, dia sudah lari. Cepat cari dia. Jangan menghalangi di sini. Aku tahu kau sekarang gelisah, hatimu terikat pada Hansing itu. Jiang Xian, menurutku manusia sebaiknya jangan terlalu serakah. Kau harus mewarisi Jiangxi dan juga duduk sebagai wakil ketua kamar dagang. Ku pikir harus melepaskan beberapa hal. Kalau aku jadi dirimu. Sekarang carikan anak ini ayah tiri. Daripada terus berdebat dengan ayah kandungnya. Jangan terus memakai hal ini untuk mengancamku. Pernikahan ini kita saling membutuhkan. Kau ingin anak punya ayah yang pantas. Aku tidak keberatan, bercerai 2 tahun lagi, aku bayar tunjangan anak. Tapi dengan syarat, untuk hal yang tidak relevan, sebaiknya kau pura-pura tuli dan bisu. Aku akan menunggu sampai kita menikah untuk mengambilmu. Namun, Sekarang kau sudah setengah milikku. Hari ini adalah hari pertama kamu menikah ke keluarga Jiang kami. Semalam tidur nyenyak? Cukup baik. Hei, Xian mana? Kenapa di hari pertama pernikahan orangnya sudah hilang? Entahlah, pokoknya aku tidak melihatnya. Mas Xian sudah pergi sejak pagi. Hari belum terang. Cepat telepon. tadi aku sedang mandi. Ada apa? Ada yang perlu dicari? Mas Xian, bukannya kamu sudah pergi sejak pagi tadi? Apa aku salah lihat? Kapan pulangnya? Jiang Bei masih suka ikut campur urusan orang lain seperti waktu kecil. Semoga kamu bisa mengubah kebiasaan itu. Terima kasih, Mas Xian. Baik, sarapan. Bukannya kalian sudah memesan pesawat sore? Mau pergi bulan madu? Kalau begitu, cepat sarapan, pergi berkemas-kemas. Mau tahu kemana Mas Xian pergi semalam? Nyonya Jiang. Pak Jiang benar-benar tidak ada di kamar 8325 ini. Gesek kartu, buka pintu. Nyonya Jiang, dengan begitu, akan mengganggu tamu VIP hotel kami yang lain. Jangan lupa, keluarga Jiang adalah pemegang saham terbesar hotel ini. Dan keluarga Ye kami juga salah satu pemegang saham. Buka pintu. Jiang Xian. Kamu siapa? Pergi keluar. Sebenarnya pergi kemana? Mas Xian, apa kamu benar-benar akan mengajakku bulan madu? Tentu saja benar. Halo? Pelanggan yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Jiang Xian. Ada apa? Kayaknya ada yang dipikirin. Enggak kok. Kamu ajak aku bulan madu, aku senang banget malah. Kamu nggak takut aku jual kamu? Jual aja, nanti aku yang hitung uangnya. Mikirin apa? Aku jual siapapun, nggak akan jual kamu. Xian, kalau suatu hari nanti, kamu benar-benar mau jual aku, ya jual aja. Bodoh. Kamu duluan yang angkat.
Sudah naik pesawat? Kamu di mana? Nanti saja. Aku akan suruh orang jemput kamu sebentar lagi. Kamu? Baiklah, aku masih ada rapat, nanti kita bicara lagi. Hotel yang nanti kita datangi, kamu pasti akan sangat suka. Ya, baik. Wah, laut. Lautnya indah sekali. Aku tahu kamu akan suka. Aku sangat suka. Terima kasih, Kak Xian. Apapun yang kamu suka, akan kuberikan. Aku ingin selalu bersamamu. Selain ini, semua yang lain. Kak Xian, kamu adalah segalanya bagiku. Nomor yang Anda panggil sementara tidak dapat. Halo, nomor yang Anda panggil sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kak Xian, teleponmu berdering. Kulihat. Sampai. Jiang Xian, meskipun ini hanya transaksi, kamu harus punya etika kerja, kan? Sering marah bikin cepat tua. Kamu istirahat dulu yang baik nanti, aku ajak kamu makan malam. Tunjukkan yang terbaik. Jangan mengecewakanku. Hanya seorang gadis kecil. Dengan kemampuanmu, pasti bisa berhasil. Kamu naik penerbangan sebelum aku. Tiba 2 jam lebih lambat dariku, penerbangan apa yang kamu naiki? Katakanlah, malam ini apa hadiah yang sudah kamu siapkan untukku? Kenapa aku terlambat? Kamu sendiri tidak tahu? Lalu apa yang harus aku ketahui? Hubungan kita. Kamu pergi menggerebek itu kurang pantas. Ini berarti kamu mengakui perselingkuhan dengan dia? Aku ini istrimu. Aku hanya untukmu selama 2 tahun sebagai suami pengganti. Kenapa? Cemburu? Aku juga bisa melahirkan anak untuk kita berdua. Ayo kita masuk kamar dulu. Berhenti, jangan bermimpi tentang kita. Kalau begitu begini saja. Kita pergi minum 1 gelas. Bar yang baru buka di sebelah kelihatannya bagus. Perhentian pertama bulan madu kita ada di sini. Ayo. Halo Jiang Bei, jangan telepon aku lagi. Kamu di mana? Jangan-jangan di luar negeri? Hansing, menurutmu, kalau Jiang Xian tahu tentang kita, apa yang akan dia lakukan? Jiang Bei, sebenarnya kamu mau apa sih? Selamat menikah. Aku tidak minum alkohol. Setidaknya pura-pura saja, kan? Jangan lupa, kamu belum menjadi wakil ketua kamar dagang, kamu masih bergantung pada 2 suara dari keluarga Y kami. Menjadi anakmu benar-benar sial setengah mati. Kalau begitu, kamu minum untukku, aku tidak akan minum anggur ini. Karena ini adalah sebuah kehidupan. Tersenyumlah, aku tidak berhutang padamu. Hubungan suami istri yang saling mendukung.
Itulah syarat utama untuk mempertahankan posisimu sebagai wakil ketua Kamar Dagang. Pak Direktur Jiang sudah tahu bahwa Anda membawa Nona Hansing. Saya khawatir Nona Hansing akan dalam bahaya. Saya tahu. Ye Fan mungkin juga sudah tahu, tingkatkan keamanan. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana paman keduamu akan menangani Hansing? Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana pamanku akan menangani Hansing? Jangan berbelit-belit, katakan saja langsung. Xian, kamu banyak berkeringat. Apa yang kamu masukkan ke dalam minuman? Tentu saja sesuatu yang membuatmu bahagia. Xian, biar aku bantu. Nanti saja, ayahku dan yang lain akan menelepon video. Bagaimana jika mereka tahu aku sendirian di restoran? Apakah suara wakil ketua kamar dagang masih akan diberikan padamu? Jangan ancam aku. Hansing. Xian kejutan, kan ku bilang aku akan membantumu, Hansing hari ini tidak bisa membantumu. Jika sehelai rambutnya hilang, aku pasti akan membunuhmu. Maka ku beritahu kamu aku sudah membuangnya ke laut, bunuh aku cekik aku sekarang juga. Jiang Xian, dengarkan aku, dia bukan duri dalam dagingku, dia adalah duri dalam daging pamanmu. Aku selalu bersamamu, apa yang bisa kulakukan? Jiang Xian, kamu adalah orang paling serakah yang pernah kulihat. Kamu tahu betul keluargamu tidak akan mengizinkanmu bersama Hansing itu, kamu tetap mempertahankannya di sisimu. Kamu pikir itu cinta? Kamu hanya terlalu serakah. Kamu langsung saja bawa Hansing itu pergi jauh. Kemudian berikan posisi pewaris Jiang kepada anak kandung pamanmu, Jiang Bei. Dengan begitu, aku jamin pamanmu tidak akan menghalangimu. Tapi apakah kamu rela? Xian, Hansing. kasihan, gendong aku. Hansing. Jiang Xian. Mau kemana? Tuan Jiang, kurang berterima. Baru selesai bermesraan dengan istrimu, sekarang mau menjenguk selingkuhanmu. Kamu mau menemuinya dengan keadaan seperti ini? Pergi. Tuan Jiang, setelah selesai langsung pura-pura tidak kenal. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Kamu harus mengerti. Musuh Hansing bukan aku, tapi kamu. Kamu tahu, keluarga Jiang pasti tidak akan mengizinkanmu bersamanya.
Kamu masih tetap mendekapnya. Orang yang membuatnya dalam bahaya adalah kamu. Kalau begitu, kamu harus berani ambil risiko, bawa dia pergi, tinggalkan semua milik keluarga Jiang. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar mau semuanya. Seperti tadi malam. Nona Hansing, Terima kasih. lapar? Tuan Jiang menyuruhku menemanimu pulang duluan. Dia akan menemuimu nanti. Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskan untuknya. Semoga Anda mengerti. Aku sangat mengerti. Villa yang sebelumnya Anda tinggali, sekarang tidak bisa ditempati, perlu pindah tempat. Lalu aku tinggal di mana? Rumahku. Selesaikan semua ini dengan baik. Langsung naik jadi manajer. Baik. Hei, kalian berdua pergi bulan madu, kenapa tidak bermain lebih lama? Cepat sekali pulang, Tante, ini kan kangen sama kamu? Memang Fan-Fan yang pandai bicara? Kebetulan orang tuamu ada di sini. Ini ada beberapa oleh-oleh. Bagikan ke semua. Ayah, ibu, duduk dulu. Kau berhenti dulu. Ada apa, Paman? Kudengar kamu pergi bulan madu dengan Fan-Fan, dan malah membawa wanita lain? Ibu dengar dari siapa? Jiang Xian, kamu mengaku sudah mengirim Hancing ke luar negeri. Dia memang pergi ke luar negeri. Kamu masih bilang begitu. Apa harus aku bawa dia ke hadapanmu? Paman, Fan-Fan sudah lama di pesawat, dia juga capek, butuh istirahat. Apa kamu berencana memberitahu semua orang 3 bulan lagi? Hah, ada apa? Fan-Fan, kamu hamil? Iya. Ikut aku ke ruang kerja. Ini salah satu tersangka kasus pembakaran dulu, sudah tertangkap. Menurut keterangan tersangka, kasus pembakaran keluarga Han dulu, orang tua keluarga Han bukan karena bermusuhan dengan musuh lalu dibalaskan, melainkan polis asuransi yang kamu pegang ini. 11 tahun yang lalu, Han Cheng membeli asuransi properti untuk pabriknya. Saat itu dia punya utang besar. Karena bingung, dia punya pikiran jahat. Pertama, dia beli asuransi properti dalam jumlah besar. Lalu dia menyuruh orang bakar pabriknya sendiri untuk klaim asuransi. Akibatnya, dia sendiri tewas terbakar. Tapi setidaknya ada 3 orang yang membakar. 2 orang lainnya belum tertangkap. Apa kesaksian orang ini bisa dipercaya? Kamu masih saja membela orang tua Han Xing. Mereka membakar orang tuamu demi klaim asuransi. Dulu hubungan keluarga kita begitu baik. Berapa banyak uang yang dia pinjam dari kita? Kamu tahu tidak? Kita bicarakan nanti setelah ada bukti. Ini buktinya. Jiang Xian, saya harap kamu sadar seperti apa situasi sekarang. Perusahaan Jiang bukan dibangun ayahmu seorang perusahaan Jiang,
milik seluruh keluarga Jiang. Kalau kamu masih ngotot dan mempertahankan gadis itu di sisimu, maka pewaris perusahaan Jiang belum tentu kamu. Pilihan apa yang harus diambil? Kamu pasti tahu. Kalau saya tahu, kamu masih berhubungan dengan Han Xing itu. Di rapat Dewan Direksi minggu depan, pemilihan calon presiden direksi, pasti saya tidak akan memilihmu. Di mana Han Xing? Dia baru saja kamu bawa keluar, sekarang di mana dia? Itu bukan urusanmu. Jiang Xian, aku bilang terus terang ya. Aku juga suka Han Xing. Tapi kamu tidak berani meninggalkan Han Xing demi jabatan pewaris, tapi aku bisa. Meskipun kamu tinggalkan segalanya demi dia, itu percuma. Dia juga tidak akan memilihmu. Keluarga Jiang kita telah melalui banyak pasang surut selama ini. Bisa dibilang langkah demi langkah. Setelah bertahun-tahun. Tidak mudah. Itu semua berkat kepemimpinan yang tepat dari Direktur Jiang. Saya juga sudah tua. Sudah waktunya untuk menyerahkan posisi kepada generasi muda. Akhir pekan lalu, Dewan Direksi perusahaan kita mengadakan pemungutan suara. Orang dengan suara terbanyak tetap Xian. Kemampuan Direktur Jiang sudah jelas terlihat. Mengenai penunjukan Direktur Jiang sebagai Ketua Dewan, dari segi kemampuan bisnis, kami tidak keberatan sama sekali, hanya ada satu hal. Orang tua Han Xing adalah penyebab kematian Direktur Jiang dan istrinya. Siapapun di keluarga Jiang tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengannya. Direktur Zhang, menurutmu apa aku masih punya hubungan dengan Han Xing? Jiang Xian. Han Xing masih di Jiangzhou, kan? Jangan kira kalau kamu sembunyikan dia, kami tidak tahu. Kamu sembunyikan dia? Apa kamu masih berhubungan dengan Han Xing itu? Sekarang seluruh Jiangzhou sedang ramai membicarakan. Mendiang Direktur Jiang dan istrinya adalah karena orang tua Han Xing menipu asuransi terbakar karena terlibat. Jiang Bei, jika kamu tertarik dengan posisi Ketua Dewan Keluarga Jiang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi tolong jangan menyebarkan rumor. Aku menyebarkan rumor? Kalau begitu, beranikah kamu meneleponnya? Xian, telepon Han Xing menggunakan ponselmu. Sekarang segera. Halo, Kak Xian. Han Xing. Bisakah kamu datang ke kantor? Kak Xian menyuruhku meneleponmu dengan ponselnya. Dia sedang tidak bisa bicara denganmu sekarang. Ada apa dengan Kak Xian? Baik, aku segera datang. Saya mau bilang jujur dulu. Jika Pak Jiang masih punya hubungan dengan gadis keluarga Han, saya pasti tidak akan memberikan suara saya padanya. Xian, Maaf, Pak Jiang, saya tidak bisa memberikan suara saya kepada Anda. Ada apa? Katakan, apakah Xian memeliharamu di luar? Kamu tahu dia sudah menikah? Melakukan ini akan membuatnya kehilangan segalanya. Aku tidak. Jiang Xian, saat ini kalian bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Apakah begitu sulit untuk mengakui? Jiang Xian, aku sangat kecewa padamu. Kupikir arwah orang tuamu di surga juga akan kecewa padamu. Han Xing. Han Xing.
Kok kamu ke sini? Aku datang untuk memberikanmu sup. Jiang Bei bilang ada urusan di sini. Jadi aku ke ruang rapat dulu. Tapi menurutku mungkin semua orang salah paham. Han Xing. Coba kamu jelaskan. Apa yang salah paham? Oh begitu. Han Xing datang memberikan aku sup. Oh ya, ada satu kabar lagi yang belum kukatakan. Aku dan Han Xing sudah menikah minggu lalu. Apa? Kalian sudah menikah? Mustahil. Kalian? Kapan kalian pacaran? Itu urusan pribadi mereka. Kamu perlu tahu sedetail itu? Xiang Yan adalah asistenmu? Kamu suruh dia apa, dia lakukan itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Mana ada orang yang bawa akta nikah kemana-mana? Setelah malam itu, kau tidak bisa kabur. Ini aku. Kami sudah ambil akta nikah 2 hari lalu. Selalu di dalam mobil, belum sempat dikeluarkan. Iya, Mau difoto nomornya? Cari di internet. Setuju. Xiang Yan. Bawa dia keluar dulu. baik. Pemungutan suara tadi tidak sah. Harus diulang. Belum pernah dengar soal Xiang Yan dan Han Xing sebelumnya. Tiba-tiba mereka menikah, apa tidak aneh? Paman. Tadi Paman lihat sendiri akta nikah Han Xing. Selain soal Han Xing ini, apa Paman punya pendapat lain? Soal pengangkatanku sebagai direktur? Kemampuan Direktur Jiang sudah jelas terlihat. Perusahaan Jiang hari ini tidak lepas dari jasa Direktur Jiang. Kemampuanmu memang tidak perlu diragukan. Lagi pula perusahaan ini didirikan ayahmu. Sudah sepantasnya kamu yang mewarisinya. Aku cuma tidak ingin kamu mengecewakan orang tuamu. Kalau begitu, aku berikan suaraku untukmu. Jiang Xian. Jangan anggap kami bodoh, semua orang tahu pernikahan Han Xing dan Xiang Yan hanyalah kedok. Bukankah kau sudah menyuruh orang untuk memeriksa keaslian surat nikah mereka? Kenapa belum ada kabar? Orang-orangmu terlalu lambat kerjanya. Wakil Direktur Jiang. Sudah tahu asli atau palsu? Ada apa? Itu benar. Hanya bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar menikah. Jiang Xian demi duduk di posisi direktur utama. Kau benar-benar melakukan segala cara. Direktur Jiang, Nona Han Xing sedang. Han Xing ada di dalam, kan? Tuan Jiang. Wakil Direktur Jiang. Apa yang kau lakukan di kantorku? Aku datang untuk mengantar sup untuk Xiang Yan. Kupikir ada lebih, jadi kubawakan untuk Kak Xian. Aku tidak mau. Lain kali jangan nurut sama semua orang. Tapi yang menelepon adalah Kak Xian. Itu nomorku. Apakah suaraku? Bukan. Xiang Yan. Bawa istrimu keluar dari perusahaan. Mulai sekarang, jangan sembarangan membawa anggota keluarga. Ya. Jiang Xian. Hanya Han Xing yang begitu patuh padamu. Aku terlambat rapat. Apa kau betah tinggal di rumah Xiang Yan? Marah? Mas Xian. Aku hamil. Apa? Mas Xian. Aku hamil. Kau senang? Benarkah?
Mas Xian, sepertinya anak ini datang di waktu yang salah. Jika itu menghalangimu menjadi presiden direktur, besok aku akan ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Siapa bilang harus menggugurkan anak? Lalu bagaimana? Lahirkan dia. Lahirkan dia. Lalu siapa ayah anak itu? Xiang Yan? Han Xing. Aku cinta padamu. Aku menginginkanmu. Aku juga menginginkan anak ini. Mas Xian, lalu besok kau akan menemaniku periksa kehamilan? Tentu saja. Aku sudah sampai. Di mana kamu? Kami baru saja sampai di rumah sakit, segera naik. Jangan terburu-buru, santai saja. Terima kasih, Mas, sudah menemaniku periksa kehamilan. Apa kata dokter? Dokter bilang, hasil periksaannya lumayan. Asal kita jaga kehamilan dengan baik. Oh ya, Tuan Jiang menelepon bilang kalau dia. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah selesai periksa. Han Xing. Lama tak jumpa. Dengar kamu menikah dengan asisten Xiang. Belum sempat mengucapkan selamat. Nona Ye. Terima kasih, Nyonya Jiang. Kamu ini hamil, beruntung sekali langsung hamil setelah menikah. Asisten Xiang harus merawat istrimu dengan baik. Kamu beruntung sekali, baru menikah, istrimu langsung hamil. Terima kasih atas perhatian Nyonya Jiang, aku akan melakukannya. Asisten Xiang, ambil mobil dulu, aku mau bicara sebentar dengan istrimu. Aku kan bukan harimau, aku tidak makan orang. Tidak apa-apa, pergilah dulu. Aku tahu pernikahanmu dengan Xiang Yan hanyalah kedok. Aku juga tahu. Anak dalam perutmu adalah milik Jiang Xian, Han Xing. Bagaimana jika aku bilang, demi naik jabatan, Jiang Xian akan menyingkirkan anak dalam perutmu? Percaya atau tidak? Untuk pemilihan ini, saya minta Direktur Zhao memilih menantu saya. Baik-baik. Xian adalah pengusaha termuda dan paling berbakat di Jiangsu. Tidak perlu kau katakan, dia juga kandidat terbaik untuk wakil ketua. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Direktur Zhao. Saya juga harus mengucapkan selamat padamu. Kudengar kau akan menjadi kakek. Benar begitu bukan? Xian menduduki posisi wakil ketua, kau akan mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Selamat. Kalau begitu, saya mengandalkanmu. Sama-sama. Direktur Zhao. Saya ada telepon, saya angkat dulu. Baik. Jadi, menurutmu, pemilihan ini sudah pasti? Mengandalkan ayah untuk melancarkan jalan. Xian, saya akan membantumu dengan mengatakan beberapa kata baik di belakang. Tidak ada masalah. Suara keluarga Ye semuanya akan diberikan padamu. Kau adalah menantuku. Fan sekarang sudah hamil. Tentu saja saya berharap bisnismu semakin besar, semakin baik. Tapi, ada satu hal yang harus saya ingatkan. Posisi wakil ketua ini bukan hanya kau yang bisa mendudukinya. Banyak mata yang mengawasimu. Kau tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Saya akan terus terang padamu. Gadis bernama Han Xing itu hamil. Semua orang tahu. Pernikahannya dengan asistenmu adalah pengaturanmu. Pamanmu dan keluarganya bukanlah orang bodoh.
Mereka hanya tidak punya bukti nyata. Orang-orang di perusahaan Jiang Group pasti tidak akan memberikan suara padamu. Jadi, anak dalam perut gadis itu haruskah dipertahankan? Saya pikir kau lebih tahu dari siapapun. Jadi katakanlah, apakah demi sebuah pernikahan, kau akan melepaskan masa depan yang cerah? Atau memotong simpul rumit dengan cepat dan membuat pilihan yang tepat? Gimana caranya tidur tanpa selimut? Tadi agak ngantuk jadi ketiduran. Kalau ngantuk, tidur aja lebih awal. Iya sekarang udah nggak ngantuk. Maaf ya, Hansing. Pagi ini, Nggak apa-apa, Mas Xian. Siang Yan nemani aku juga sama aja. kata dokter gimana? Dokter bilang bayinya sehat. Apa dokter bilang harus tambah gizi? Iya, dikasih vitamin aja. Itu harus diminum ya? Iya, Tuan Jiang, susunya udah anget. Kamu keluar dulu. Nona Hansing, susunya agak panas. Udah nggak panas, minum. Pak Jiang. Pak Jiang. Apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Asosiasi Promosi Investasi? Anda pasti yakin akan menang, kan? Setiap kandidat memiliki kesempatan. Siapapun yang terpilih, semua bekerja untuk asosiasi, Iman. Semua berkontribusi untuk memajukan Jiangzhou, mendedikasikan kemampuan mereka. Pak Jiang, ku dengar istri Anda sedang hamil. Jika Anda terpilih kali ini, Bukankah itu 2 kebahagiaan sekaligus? haha, Bukan 2 kebahagiaan, tapi 3 kebahagiaan sekaligus. Jiang Xian, kau tahu Hansing hamil? apakah itu Hansing yang ditampung oleh Pak Jiang? Bukankah dia menikah dengan asisten Pak Jiang? Kalian wartawan informasinya sangat tertutup. Hanya tahu satu sisi, tidak tahu sisi lainnya. Jika kau gunakan waktu bergosipmu untuk bekerja, kau tidak akan hanya menjadi pendengar di asosiasi ini. Beranikah kau melakukan tes DNA dengan anak dalam kandungan Hansing? Siapa bilang Hansing hamil? Dia baru saja menikah dengan Xiang Yan. Kau pikir sulit bagiku mendapatkan laporan kehamilan Hansing? Sudah, bubar. Hansing, ada apa denganmu? Siang Yan, perutku sakit. Bolehkah saya menelepon? Operasi akan dimulai 10 menit lagi. Halo. Kita operasi dulu saja. Salam untuk para direktur dan tamu. Selamat datang di pemilihan Presiden Jiang. Saat ini suara sudah lebih dari setengah. Selama istirahat, kita hitung suara. Jiang Xian saat ini memiliki 12 suara. Zhuang Jianlin saat ini memiliki 8 suara. Selisih keduanya tidak terlalu besar,
Tuan Jiang Xian sementara unggul dalam suara. Kamu mengirim Hansing ke rumah sakit untuk aborsi. Kamu benar-benar kejam? Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Jangan seperti badut di sini. Jika kamu ingin bersaing denganku untuk posisi Direktur Jiang, tunjukkan kemampuan nyata. Jika kamu berani macam-macam dengan Xiao Xing, dengan syarat dia memiliki perasaan padamu. Jiang Xian. Tidak ada yang akan mencintaimu sampai mati. Bahkan Hansing. Suatu hari hatinya akan menjadi dingin olehmu? Kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta seperti itu seumur hidup. Karena apapun yang kulakukan, Xiao Xing akan mengerti. Tuan Jiang, Nona Han tertidur setelah disuntik obat penenang. Operasinya sudah selesai. Dokter bilang Nona Han masih muda. Cepat pulih. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Tidak akan mempengaruhi masa depan. Kau keluar dulu. Kakak Xian. Aku di sini, jangan takut. Justru karena kau di sini aku khawatir. Mau kuhajar kau bersama bunganya keluar, ya? Jiang Xian, selamat ya. Menjadi wakil ketua termuda dalam sejarah kamar dagang. Ada pepatah, apa ya? Setelah sukses, langkah pertama, tebaslah kekasih hati, Yilbaro. Kau tidak hanya menebas kekasih hatimu, tapi juga anak dalam kandungannya. Kalau bukan kau yang jadi wakil ketua, siapa lagi? Jika kau bukan anak dari paman keduaku, kau tidak akan punya kesempatan untuk berlaku seenaknya di depanku. Jiang Xian, jangan terus-terusan panggil paman kedua, seolah-olah kau orang yang setia, padahal kau diam-diam merangkul para senior perusahaan, mengucilkan ayahku. Perusahaan Jiang didirikan oleh ayahku. Aku sangat berterima kasih atas dukungan paman kedua selama ini. Itulah kenapa aku rela memberikan 20% saham kepadamu, si pemalas ini. Kau pikir aku butuh 20%? Kalau tidak mau, kembalikan padaku. Aku tidak peduli kau mau saham perusahaan atau tidak. Aku peringatkan kau, jaga jarak dari Hansing mulai sekarang. Xiao Xing, kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Aku akan panggil dokter. Tidak, aku baik-baik saja. Syukurlah. Kata dokter, kondisi tubuhmu sangat baik di semua aspek. Istirahat beberapa hari lagi sudah cukup. Kamu menderita beberapa hari ini. Aku akan angkat telepon. Selamat atas kenaikan jabatanmu sebagai wakil ketua kamar dagang. Pesan tiket pesawat besok, ajak dia ke luar negeri. Sekalian rekreasi. Nona Hansing baru saja selesai operasi. Pesan tiket pesawat besok.
Langsung naik pesawat setelah keluar rumah sakit. Apakah Anda tidak berdiskusi dengan Nona Han? Tidak perlu. Dia tahu semua pengaturanku demi kebaikannya. Dia paham di dalam hatinya. Apakah Anda tidak menjenguk Nona Han Xing? Aku masih ada rapat. Kamu bilang padanya, aku akan datang menjenguknya nanti. Nona Han Xing. Sebenarnya kamu sudah menjadi suamiku. Kamu bisa panggil namaku saja. Tadi Tuan Jiang berkata, Aku tahu. Aku dengar. Bagaimana? Sudah tidur? Tuan Jiang, Han Xing hilang. Bagaimana bisa hilang? Sudah dicari kemana-mana? Sudah ditelepon? Perawat mencabut jarum infusnya. Saya pergi ke toilet, saat kembali, dia sudah tidak ada. Saya sudah mencari kemana-mana, teleponnya tidak dijawab. Cari rekaman CCTV. Lihat apakah ada orang mencurigakan yang masuk ke ruang rawat. Mau kemana buru-buru? Jiang Xian, lupa dengan Direktur Chen yang kau suruh aku undang. Dia akan tiba 10 menit lagi. Pergi ke villa, coba lihat apakah ada. Gadis kecil ini sungguh kasihan. Sekarang apapun lebih penting darinya. Demi dirimu, dia naik pangkat dengan cepat. Sudah kehilangan anak. Sekarang dia hilang. Kau pun tidak mencarinya sendiri. Jika hilangnya ada hubungannya denganmu. Dia sangat kasihan. Jika aku masih memusuhinya, apakah aku masih manusia? Di dunia ini, satu-satunya musuhnya adalah kau. Jiang Xian, aku ingin melihat apakah kau bisa mendapatkan semuanya pada akhirnya. Siang Yan, apakah kakak Xian masih akan mengantarku ke bandara? Seharusnya datang. Tapi mungkin di jalan macet. Tapi waktu sudah hampir habis. Apakah kau haus? Aku akan membelikanmu air. Katakan padanya aku tidak bisa datang. Beberapa hari lagi aku akan terbang menemuinya. Tuan Jiang. Nona Han Xing menunggumu semalaman. Biarkan dia beristirahat di pesawat. Hari ini adalah Tuan Jiang Xian, upacara pelantikan sebagai Presiden Direktur Grup Jiang. Mari kita sambut Tuan Jiang Xian. Terima kasih sudah datang ke upacara pelantikan saya. Dan juga terima kasih kepada paman saya atas bimbingan dan dukungannya selama ini. Katanya gadis yang bernama Han Xing itu dikirim pergi oleh Jiang Xian. Bu gadis kecil itu, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang aku agak kasihan padanya. Tapi tidak kusangka Jiang Xian begitu kejam. Katanya dia menyuruh Han Xing menggugurkan anaknya sendiri. Jika dia tidak kejam, bagaimana bisa mempertahankan kerajaannya? Meskipun grup Jiang didirikan oleh ayahnya tapi mereka meninggal lebih awal, pamannya sudah lama berkuasa. Jika dia bersikeras bersama dengan orang yang membakar orang tuanya sendiri, anak musuh itu bersama Dewan Direksi pasti tidak akan membiarkannya mengambil alih Jiang. Dia memang orang yang bisa melakukan hal besar, tapi aku khawatir apakah dia akan baik padamu.
Dia sangat menyukai gadis itu tapi memperlakukannya seperti itu. Apalagi aku. Aku tidak apa-apa, Bu, kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Mulai sekarang, aku pasti akan mengelola Jiang dengan baik. Tidak mengecewakan jerih payah ayahku membawa Jiang ke level yang lebih tinggi. Terima kasih sudah berkenan hadir, Ketua Zhao. Tuan Jiang, Anda masih muda dan berbakat. Kalau anak saya bisa sehebat Anda, saya pasti tertawa sampai terbangun dalam mimpi. Anda terlalu memuji. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Sekarang baru ingat gadis kecilmu? Bukankah kamu juga mendapatkan semua yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Nyonya Jiang yang hanya sebatas nama. Jangan terlalu tamak. Tahu batas. Kata itu seharusnya untuk dirimu sendiri. Soal keserakahan, kita semua tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Omong kosong apa itu? Apa kau sudah gila? Sejak kecil hingga besar, apa aku pernah memintamu melakukan hal yang berlebihan? Apapun yang kau minta, aku bisa memberikannya. Tapi yang ini tidak bisa. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin kau setuju padaku. Bisakah kau jangan bertindak sembarangan? Apa semua gadis baik di dunia ini sudah mati? Kau harus memilih dia. Apalagi dia dan keluarga kita punya dendam. Orang tuanya tidak membunuh orang tuaku. Apa hubunganku dengannya? Jiang Xian, kamu kenapa? Kamu ngomong apa sama paman? Kamu menguping aku dan ayah? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam dengan Han Xing. Terus, kamu sudah hubungi dia? Dia di Spanyol. HP-nya belum dinyalakan. Oke. Kalau begitu, kenapa kamu grogi? Apa kamu khawatir orang yang aku dan ayah perjuangkan adalah Han Xing? Aku peringatkan kamu, Jiang Bei, tidak akan pernah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Semuanya sudah ada. Xian, now. Hari ini tunangan Jiang Bei akan datang. Nanti kalian saling kenalan. Baik. Kenapa kamu grogi banget? Apa urusanmu dengan pacar Jiang Bei? Semua menunggu aku makan. Xiao Bei datang, cepat duduk dan makan. Wah, Direktur Jiang yang sibuk sekali. Hari ini juga pulang menunggu aku makan? Mana tunangannya? Bukankah katanya hari ini bawa tunangan pulang makan? Bukan tunangan, sudah nikah. Direktur Jiang tidak mau bertemu istriku? Cukup sudah misterimu sampai di sini. Lebih dari itu tidak ada artinya. Apa kamu benar-benar pikir istriku bukan orang yang kamu pikirkan? Aku tidak pernah berpikir begitu. Terus, kamu sudah hubungi dia? Kalau tidak, pakai HP-ku. Sudah, ayo cepat makan. Makan.
Ibu, ayah, aku nggak perlu perkenalkan kalian lagi. Kalian pasti sudah akrab banget, dia besar di rumah kita dari kecil. Om, Tante, Udah resmi nikah, masih panggil om dan tante? Dan Bara? Ibu, Ayah. Bukannya aku dengar kamu nikah sama sekretaris Xian? Ibu, berita itu aja kamu percaya? Meskipun kita udah saling kenal lama, tapi aku tetap harus perkenalin kalian. Ini sepupu laki-lakiku, ini istrinya sepupuku. Halo, Kak Xian. Halo, kakak ipar. Tuan Jiang Nona Hanxing dibawa oleh Tuan Muda Jiang Bei. Kenapa tidak menunggu sampai mereka menikah dan punya anak, baru menelepon saya? Tuan Jiang, kemarin setelah pesawat lepas landas, saya tiba-tiba menyadari Nona Hanxing tidak ada, tapi ponsel saya juga hilang. Di pesawat, saya tidak bisa menelepon Anda. Ayah, ibu, kalian terus mendesak soal pernikahan. Sekarang kalian berhasil, sekarang Hanxing adalah istri saya. Kalian harus baik padanya. Kamu benar-benar main-main. Sebelumnya semua orang tahu, Hanxing menikah dengan sekretaris Xian. Sekarang kamu membuat ulah lagi. Yang palsu tidak bisa jadi nyata. Yang nyata tidak bisa jadi palsu. Harus diakui, pernikahan Hanxing dan Xiangyan memang tampak sangat nyata, tapi itu palsu. Bahkan situs web untuk memasukkan akta nikah pun bisa diakses. Kakak Xian benar-benar berusaha keras ya. Demi membuat kepalsuan, malah membuat sebuah situs web. Ya, karena kalian berdua sudah mengambil akta nikah. Hanxing, meskipun kamu menikah ke keluarga Jiang, berumah tanggalah dengan baik bersama Jiang Bei. Mengenai tahun itu orang tuamu membakar rumah, Bu, itu urusan basi, kenapa masih diangkat? Anggur untuk pengantin baru, kalian harus minum. Kakak Xian, kakak ipar, saya bersulang untuk kalian berdua. Selamat ya Jiang Bei, Hanxing. Kalian berdua seusia. Saya dengan tulus senang untuk kalian. Saya hamil, jadi saya ganti dengan teh. Jika kamu tidak ingin tinggal di Jiangzhou, kamu bisa bilang padaku. Jika kamu tidak puas dengan pengaturanku, kamu juga bisa bilang padaku. Apa ini yang kamu lakukan sekarang? Apa gunanya bilang padamu? Bahkan jika aku bilang padamu, apa kau bisa mengubah kenyataan? Jadi kau menggunakan cara paling bodoh untuk tetap di sisiku. Kau tahu tidak? Jiang Bei dan Ershu selalu mengincar kekayaan Jiang. Aku susah payah membawamu ke Spanyol. Tapi kau malah kembali. Di depan mata mereka, kau tahu betapa berbahayanya ini. Apa kau sebenarnya ingin melindungiku? Atau untuk menyingkirkanku? Hanxing, apa ada yang kurang? Aku suruh mereka membelikannya untukmu. Aku tidak kekurangan apapun. Terima kasih, Jiang Bei. Kau sekarang istriku. Kenapa masih bersikap formal denganku? Aku ingin kembali ke kamar dulu. Kalau begitu kita malam pengantin. Jiang Bei, jangan keterlaluan. Orang tuaku dan kakak iparku ada di luar. Kau yakin ingin memeluk istriku secara terbuka dan pergi? Hanxing, kau lihat kan? Bagimu, dia selalu disembunyikan, tidak bisa tampil terang-terangan Jiang Xian. Aku sudah bilang padamu sejak dulu aku suka Hanxing. Aku tahu ayahku akan menentang tapi aku bisa mengabaikan penentangannya, aku cinta Hanxing, aku punya keberanian untuk menikahinya. Jiang Xian, beranikah kau? Sayangnya kau hanya bertepuk sebelah tangan. Dia menikahimu hanya agar bisa bertemu denganku setiap hari dan malam. Karena kau begitu percaya diri, kenapa marah-marah?
Jiang Bei, aku peringatkan kau. Jangan sentuh Han Xing lagi mulai sekarang. Itu bukan urusanmu lagi. Dia sekarang adalah istriku. Kita bersama siang malam-malam begitu panjang. Apa yang terjadi? Itu bukan urusanmu. Bawa dia kembali ke kamarmu, jaga dia, ya. Jiang Xian, beranikah kau? Jiang Xian, apa kau berani? Mabuk bisa hilangkan semua masalah. Jangan bilang kau tidak hamil. Hahaha. Penting. Saat sedang begitu gelisah, masih bisa memikirkan aku. Bisakah aku menganggap bahwa kau sedang peduli padaku? Pergi. Malam ini adalah malam pengantin mereka. Hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Aku khawatir kau akan terganggu jika mendengarnya, jadi kupikir akan menemanimu minum. Kau tidak mengerti hatiku sama sekali. Ayo minum. Atau minum lagi sedikit. Pergi dari sini. Hahaha, kita sudah pernah tidur bersama, kan? Pura-pura suci, Jiang Xian, kau tahu apa yang paling menjijikkan dari dirimu? Kau terlalu menutupi keserakahanmu. Dibandingkan orang lain, kaulah yang paling serakah. Minta saja secara terbuka. Jangan gunakan provokasi. Kau dengar itu? Suaranya sampai ke ruang tamu. Aku tidak mau mendengar. Maaf, Kak Jiang Bei. Aku tahu kau memanfaatkanku, tapi aku bukan anjing Jiang Xian. Jiang Bei, kau tahu aku suka Jiang Xian. Kau tidak boleh begini. Sakit, itu benar. Ingat, Han Xing. Mulai hari ini, akulah lelakimu. Hanya aku yang bisa membuatmu sakit. Tolong. Kalau kau terus begini, Aku akan berteriak. Aku bisa memberimu cinta yang tidak bisa kau dapatkan dari Jiang Xian. Kasian, tolong. Berteriaklah. Berteriak lebih keras lagi. Aku yakin Jiang Xian sudah mendengarnya sekarang. Kakak Xian tolong. Ini urusan ranjang suami istri. Kau mau kemana? Mau apa? Tendang pintu kamar adikmu, selamatkan Han Xing dari pelukannya, kakak ipar ikut campur urusan ranjang, kau terlalu banyak urusan. Menurutku, ini yang terbaik. Han Xing ada di depan matamu. Kau bisa melihatnya kapan saja. Sedangkan aku, sebagai sekutumu, akan menutup mata. Xian, pelan-pelan. Sepertinya si kakak Xianmu tidak akan datang menolongmu. Jangan cintai Jiang Xian lagi. Mencintainya terlalu berat. Ada minuman keras? Jangan panggil Jiang Xian lagi. Ingat namaku.
Aku Jiang Bei. Ternyata kita masih punya banyak kebiasaan yang sama ya. Haha Hansing. Sepertinya kalian juga sudah selesai. Di mana Jiang Bei? Sudah lama tidak mencoba masakan Kak Zhang, ya? Pasangan pengantin baru memang manis ya, bermesraan membuat iri. Jiang Bei, kamu harus hati-hati ya. Hem. Bangun sepagi ini, biasa aja? Ayah. Masa tidak betah? Hansing tumbuh besar di keluarga kita sejak kecil. Hei, apa tempat tidurku tidak nyaman? Mau ganti yang lain? Oh, tidak usah. Xian, kamu sudah kenyang? Sudah kenyang. Makan. Kak Xian. Tadi malam, aku dan Jiang Bei tidak melakukan apa-apa. Kesempatan hanya 3 kali. Jika ada ketiga kalinya, aku tidak akan mengampunimu. Tolong percaya padaku. Ada apa? Apa yang terjadi? Tersangka semua kasus pembakaran saat itu sudah ditangkap semua. Dari pengacara. Aku harus pergi ke kantor pengacara. Aku temani kamu. Tidak usah. Jangan takut. Takut apa? Takut kebenaran? Meski begitu, bukankah kebenaran sudah jelas? Hansing. Begini, tersangka kasus pembakaran saat itu sudah semuanya tertangkap. Menurut pengakuan mereka, yang menyuruh mereka membakar adalah Han Cheng yang tewas dalam kebakaran itu. Keterangan ketiganya sama. Ya, keterangan ketiganya konsisten, dan 11 tahun lalu, Han Cheng memang pernah membeli asuransi pabrik farmasi. Pihak lain memiliki catatan cat dan transfer saat bertemu Han Cheng. Jadi, Anda berdua, kebenaran kasus pembakaran ini seperti itu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Nona Han, dengar-dengar kebakaran 11 tahun lalu adalah orang tuamu yang menyuruh orang membakar demi klaim asuransi, jadi dalangnya adalah orang tuamu, benar? Nona Han, orang tuamu membakar hingga tewas Direktur Jiang dari Jiang Group beserta istrinya, dan kau baru saja menikah ke keluarga Jiang. Hasil seperti ini? Ternyata memang orang tuamu yang membakar hingga tewas kakakku dan suaminya. Kau harus membayar dengan darah, pasti harus membayar. Hansing.
Jiang Bei, apa kau sudah menikah dengan Han Xing? Bagaimana kau bisa membela wanita ini? Apa urusan kalian dengan pernikahanku? Kau juga bermarga Jiang. Orang tuanya membakar sampai mati pamanmu. Dan kau bilang tidak ada hubungan? Singkatnya, selama wanita ini di Jiangzhou, kami tidak akan melepaskannya, Bibi. Sudah kubilang, semua ini tidak ada hubungannya dengan Han Xing. Xian, orang tuanya membakar sampai mati orang tuamu. Orang tuanya adalah pembunuh. Apakah orang tuamu bisa tenang di surga? Jiang Bei, bawa Han Xing naik mobil duluan. Hei, kenapa dia pergi? Han Xing, kau tidak apa-apa? Keluarga Shang ini benar-benar gila. Apa hubunganmu dengan urusan generasi sebelumnya? Bibi, aku lebih marah dari siapapun tentang orang tuaku. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Han Xing. Dulu saat kau menampungnya, kami sudah tidak setuju. Kau sama saja menampung anak musuh? Itu urusan mereka. Aku tidak berhak campur. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka tahu Han Xing adalah anak dari keluarga Han. Ini jelas disengaja. Kak Jiang Bei, boleh kita pergi sekarang? Ayo jalan. Nona Han Tuan Jiang, katakanlah tentang kasus pembakaran beberapa tahun lalu. Kasus pembakaran tidak ada hubungannya dengan kami. Juga tidak ada hubungannya dengan Han Xing. Tapi sekarang Nona Han adalah istri Anda. Orang tuanya membakar habis orang tua sepupu Anda. Anda dari dinasti mana? Masih memakai sistem tanggung jawab kolektif seperti ini? Saat itu dia masih anak kecil berusia sekitar 10 tahun. Apa hubungannya dengan dia? Tapi dia bermarga Han. Anda bermarga Jiang. Benar-benar konyol. Pergi. Hei, Tuan Jiang, Nona Han. Ada apa dengan media ini? Apa hubungan masalah generasi sebelumnya denganmu? Apa hubungannya dengan pernikahan kami? Mengapa perhatian mereka tertuju pada hal-hal ini? Lagi pula, Bibi Jiang Xian. Bukankah sudah lama menghilang? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Jiang Bei, kamu segera cerai dengannya. Wartawan di luar tadi semuanya masuk ke dalam rumah, bertanya ini itu. Bu, kenapa kamu juga berkata seperti itu? Kamu tiba-tiba menikah dengannya? Pernah berdiskusi dengan kami? Benar-benar membuat kami terkejut. Sekarang juga dipastikan masalah penipuan asuransi orang tuanya. Meskipun kelihatannya tidak ada hubungannya dengan kami, tapi kamu juga bermarga Jiang. Kamu tahu betapa buruknya perkataan orang-orang di luar? Bu, cukup. Baru-baru ini, kasus pembakaran perusahaan farmasi Han Xing yang sudah 11 tahun lalu, akhirnya hari ini ada kesimpulan. Menurut informasi, pendiri perusahaan farmasi Han Xing, Han Cheng, demi mengklaim asuransi secara curang, mereka reka kasus pembakaran sendiri. Jiang Bei, lihat ini. Apa yang dikatakan berita ini? Menurut informasi, Han Xing telah menikah dengan perusahaan Jiang, yaitu wakil direktur utama Jiang Bei. Keluarga korban menyatakan ketidakpuasan terhadap hal ini. Keluarga Jiang ini benar-benar keterlaluan. Jelas tahu bahwa Han Xing adalah putri keluarga Han, mereka melakukan ini jelas-jelas sengaja. Wanita ini selama masih di Jiangzhou, kami tidak akan melepaskannya. Aku tidak peduli apa sikap keluarga Jiang. Kakakku tidak boleh mati sia-sia. Kami keluarga Shang tidak akan tinggal diam. Pasti harus menuntut balas. Lihat baik-baik. Bu, jangan lihat. Jangan sebut masalah ini di depan Han Xing. Aku tidak peduli lagi denganmu. Kenapa mereka semua menyerangmu? Han Xing ada di sana? Siapa yang mempersilahkan kalian masuk? Segera keluar. Aku sudah menelepon polisi. Han Xing, segera pergi ke makam sekarang juga. Pergi berlutut di depan batu nisan, kakak perempuanku, dan suaminya, minta maaf kepada mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Gila, Zhou Guanjia, hubungi polisi. Apa yang kalian ributkan? Besan, Paman Jiang. Kamu seharusnya yang paling bijaksana.
sekarang anakmu menikahi putri pembunuh kakak perempuanku, dan suaminya yang dibakar, putri pelaku. Dan mereka adalah kakak laki-laki dan kakak ipar perempuanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengizinkan wanita seperti itu menikah secara terang-terangan ke dalam keluarga Jiangmu? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Pertama, dia harus berlutut di depan batu nisan kakak perempuanku dan suaminya, meminta maaf. Wanita ini tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan siapapun di keluargamu sama sekali. Anakmu harus bercerai dengannya. Kamu bermarga Shang, kamu terlalu ikut campur. Aku hanya tahu aku tidak bisa membiarkan kakak perempuanku dan suaminya mati sia-sia. Bibi, kenapa kamu datang lagi ke sini? Pulanglah dulu, jangan ribut. Baik, kalian semua membelanya. Aku, hari ini akan mati di sini. Bibi, jangan ribut. Bibi, kamu tidak perlu mati di sini. Aku akan pergi ke makam Paman Jiang dan Bibi Jiang. Aku akan bersujud untuk bertobat atas nama orang tuaku. Tuan Jiang, Urusannya sudah diatur. Pers sudah diurus. Sebarkan komentar positif di internet. Komentar negatif blokir semuanya. baik, Tuan Jiang. Opini publik semuanya mendukung Anda. Dewan Direksi apa pendapat mereka? Mereka menunggu sampai urusan makam besok selesai. Tolak semua wawancara terbaru untukku. Dimengerti. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Di luar sangat dingin. Maaf, kamu harus bersabar hari ini. Urusan makam besok sudah kuatur. Aku akan menenangkan Bibi dan yang lainnya. Kak Xian, berita tentang orang tuaku yang menipu asuransi itu kamu yang sebarkan, kan? Media dan Bibi juga kamu yang datangkan, kan? Besok masih banyak yang harus dilakukan. Istirahatlah dulu dengan baik. Kamu ingin aku bercerai dengan Jiang Bei? Kamu ingin aku meninggalkan Jiangzhou? Tidak ingin aku menghalangimu? Jadi kamu membuat drama besar ini? Xian, di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenalmu selain aku. Kasus yang berlangsung selama 10 tahun ini akhirnya selesai. Media sangat memperhatikan. Polisi juga akan mengumumkan. Kertas tidak bisa menutupi api. Aku sama sekali tidak peduli. Apakah kertas ini bisa menutupi api? Aku hanya peduli siapa yang membakar kertas ini. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Hanya dengan cara ini, kamu bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang yang dibawa oleh kejadian ini. Terima kasih. Aku sungguh berterima kasih padamu. Kau sudah memikirkan segalanya untukku. Bagaimanapun juga, pembakaran dan penipuan asuransi dilakukan oleh orang tuamu. Hanya saja kenyataan tidak bisa diubah. Sekarang hanya dengan cara ini bisa mengurangi emosi negatif yang ditimbulkan oleh semua ini. Semakin cepat semakin baik, semakin sederhana semakin baik. Tuan Jiang, Nona Han, katakan sesuatu. Pergi, pergi, pergi. Kakak dan kakak ipar, kalian mati sangat tragis. Dulu kalian baik hati, menganggap pasangan Han Cheng sebagai sahabat terbaik, bahkan meminjamkan uang untuk modal mereka. Tidak menyangka malah ditipu asuransi oleh pasangan tak bermoral ini yang menyebabkan kematian mereka. Kemarilah, bersujud di depan kakak dan iparku, mewakili orang tuamu yang tidak punya hati nurani,
bersujud beberapa kali dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau lakukan? Bibi jangan begini. Ayah, Ibu. Tersangka pembakaran semuanya sudah ditangkap. Sekarang Hansing juga sudah datang. Dia ingin bicara denganmu. Om Jiang, Tante Jiang, orang tuakulah yang menipu asuransi. Orang tuakulah yang membakar kalian hingga mati. Itu kesalahan mereka. Aku bersujud kepada kalian mewakili mereka. Bersujud, sampai kepala pecah berdarah. Xiang Juan, jangan keterlaluan. Apa kau pikir bersujud beberapa kali sudah cukup? Kau pikir bersujud bisa menggantikan kakakku dan nyawa iparku? Apa harus Hansing bayar dengan nyawa? Jiang Bei, Bibi. Hansing. Ini bukan salahmu sendiri. Saat itu kau masih anak-anak. Masalah ini sudah selesai. Aku yakin orang tuaku juga tidak akan menyalahkanmu. Kami keluarga Jiang dan bibi kalian juga tidak akan menyalahkannya, kan? Terima kasih, Kak Xian. baiklah, sekarang kau sudah bersujud, kau harus memenuhi syarat keduaku, sekarang, segera cerai dengan Jiang Bei. Xiang Juan, jangan keterlaluan. Baik, aku setuju. Hansing. Hansing. Jangan biarkan Jiang Xian mengendalikanmu, kita jangan bercerai. Jiang Bei, keluarlah dari masalah rumit ini. Jiang Bei. Sekarang kamu harus pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu pasti tidak akan dipecat oleh Dewan Direksi. Kamu takut itu? Aku tidak takut, bukan masalah aku takut atau tidak. Tapi sekarang, bagi Hansing, kamu sudah tidak berguna lagi. Kamu bukan pelindung yang baik. Bahkan bukan tempatnya berlindung. Hansing. Nona Hansing, Tuan Jiang. Kantor catatan sipil bilang harus menunggu sebulan untuk mengambil akta cerai, dan harus diambil sendiri. Jadi aku harus tinggal di Jiangzhou sebulan lagi. Nona Hansing, tempat tinggal Anda sudah diatur oleh Tuan Jiang. Tidak usah. Hansing. Terima kasih, Jiang Bei. Tolong sampaikan juga kepada paman kedua. Aku sungguh tidak berguna. Aku tidak bisa mengendalikan kakak Xian. Nona Hansing, naiklah. Ayo. Halo, Kak Xian. Ya, aku dan Jiang Bei sudah bercerai. Sebulan lagi aku akan mengambil akta cerai. Baik, bulan ini kamu tinggal di Jiangzhou dulu. Tidak usah khawatirkan apapun. Sebulan lagi, setelah mengambil akta cerai, aku akan mengantarmu ke Spanyol. Kak Xian, apa kamu diam-diam menertawakan kebodohanku? Aku berputar-putar lagi kembali ke titik awal. Percayalah, ini adalah pengaturan terbaik untukmu. Kak Xian, aku hanya punya satu permintaan terakhir.
Bolehkah aku tinggal di rumahku sendiri? Rumahmu sudah belasan tahun tidak dihuni. Mungkin nanti, aku tidak akan punya kesempatan kembali lagi. Jadi, aku tetap ingin tinggal di rumahku sendiri untuk sementara. Baiklah, aku akan cari orang untuk membantumu membersihkan. Terima kasih, Kak Xian. Rasanya sudah lama sekali tidak ada yang tinggal di sini, ya? Ini benar-benar tidak bisa dihuni. Ini masih hasil potongan ibuku dulu. Beberapa hari lagi tahun baru Imlek. Sebaiknya kamu kembali ke villa yang diatur Tuan Jiang untukmu. Menurutku, ini sudah cukup baik. Meski ini rusak, ini tetap rumahku. Halo. Halo, Kak Xian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Xiao Xing. Aku sedang membuat pangsit di rumah. Xian, Ketua Zhou datang. Xiao Xing, aku suruh Xiang Yan menemanimu. Tidak usah, aku hanya membuat pangsit untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru padamu. Nanti aku akan menemuimu, sampai jumpa. Di saat tahun baru seperti ini, hal seperti ini tidak baik. Tante tidak akan menjemputmu ke rumah untuk merayakan Imlek. Nanti saja ya. Han Xing, kami di Hawaii. Sinyal di sini jelek, paman bilang gitu dulu, ya? Kak Xian. Han Xing. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hari ini malam tahun baru Imlek kita begadang bersama, ya? Baik. Tuan Jiang. Nona Han Xing sedang bermain mesin gelembung.
Tenang, dia sangat senang sekarang. Malam ini dia juga makan banyak. Bagaimana kalau Bapak bicara dengannya? Selamat tahun baru ya Kak Xian. Selamat tahun baru, Kak Xian. Selamat tahun baru Kak Xian. Kau dengar suara lonceng? Aku harap di tahun baru ini semoga lancar. Rezeki melimpah, semua keinginan terkabul. Xiao Xing. Maaf, aku ada urusan, tidak bisa datang. Besok aku alihkan ke panggilan suara. Tidak apa-apa. Kak Xian, kau tidak perlu bilang padaku, sibuk saja. Kau tidak perlu bilang padaku, sibuk saja. Sekarang Xiang Yan menemaniku bermain mesin gelembung, aku benar-benar senang. Xiao Xing, selamat tahun baru Xiao Xing. Selamat tahun baru. Xiao Xing, aku cinta kamu. Kau tahu itu. Semua ini kulakukan demi masa depan kita. Orang yang tidak sabar akan merusak rencana besar. Orang yang tidak sabar akan merusak rencana Hari besar. ini senang sekali, jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Selamat tahun baru, Kak Xian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Xiao Xing, si babi malas. Hei Xiang Yan, apakah Xiao Xing bersamamu? Apa yang Anda katakan, Pak Jiang? Apakah Xiao Xing bersamamu? Apakah kamu membawanya ke rumahmu? Ah, tidak ada. Tadi malam kami bermain sampai jam 2 lebih, aku bilang aku tidur di ruang tamu bawah untuk menunggunya. Tapi Nona Hansing bilang tidak perlu, jadi aku pulang. Saya sudah kirim pesan kepada Anda, Lo. Kak Xian, tahun baru. Kak Xian, selamat tahun baru ya. 11 tahun yang lalu, kamu yang membawaku pulang ke keluarga Jiang dan menampungku. Kalau tidak, meskipun aku tidak mati kedinginan atau kelaparan, pasti aku akan mati ketakutan pada malam tahun baru Imlek itu. Mungkin mulai malam itu, aku berkata pada diriku sendiri, Kak Xian akan selalu menjadi keluargaku. Lalu aku tumbuh dewasa, aku jatuh cinta padamu. Aku merasa aku adalah orang paling bahagia di dunia. Kak Xian, akhir-akhir ini aku perlahan mengerti, kamu juga sangat mencintaiku. Tapi kamu tidak hanya mencintaiku. Kamu juga mencintai banyak hal lain yang tidak bisa aku mengerti. Aku tahu hubunganmu dengan Yevan hanya transaksi. Aku juga tahu anak dalam perutnya bukan milikmu. Xiang Yan tadi malam bilang padaku, hanya perlu 2 tahun atau lebih singkat, kamu tidak perlu lagi dukungan dari keluarga Ye. Saat itu kamu bisa datang ke Spanyol menjemputku. Dan hidup bersamaku selamanya. Selamanya bersama. Aku tidak takut menunggu. Aku hanya tiba-tiba sadar suatu hari. Dari 11 tahun yang lalu, saat kau menggandeng tanganku, Hansing, aku terbangun dari mimpi itu, saat kamu membawaku pulang ke rumah. Aku salah menganggapmu sebagai penyelamatku. Selama bertahun-tahun ini aku kehilangan diriku sendiri. Aku sama sepertimu, lebih mencintai diriku sendiri. Selamat tinggal, Kak Xian. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Beli tiket pesawat ke London sekarang. Baik, Hansing sudah tidak ada di London. Bagaimana kamu tahu? Aku punya kontaknya. Jangan telepon lagi, dia di pesawat. Baru saja mati. Di mana dia sebenarnya? Kamu pikir aku berbohong? Di mana dia sebenarnya? Di mana dia sebenarnya? Bagaimana kamu menghubunginya?
Semua orang bisa menemukannya. Kecuali kamu. Bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Dia jauh darimu? Tidak mengganggu karirmu. Di mana dia? Katakan. Aku tidak tahu. Dia hanya sesekali menghubungiku, mengirim 1-2 foto. Jiang Xian, jangan bersikap seperti orang sekarat. Jika kamu benar-benar ingin dia kembali, transfer semua saham atas namamu ke atas nama ayahku dan aku. Kamu dan paman menyembunyikannya. Benar? Sampai sekarang kamu masih tidak percaya Han Xing benar-benar meninggalkanmu? Xian, kamu benar-benar akan mentransfer semua saham kepada kami? Ini surat perceraian. Tolong paman serahkan kepada Ye Fan. Kamu susah payah mendapatkannya. Begitu saja berikan kepada kami. Bagaimana jika tidak menemukan Han Xing? Akan terus mencari. Tidakkah kamu merasa sayang? Tiba-tiba merasa semua ini tidak berarti. Tuan Jiang, Jiang Bei bilang, Han Xing seharusnya tidak ada. Tidak apa, aku bisa pergi ke tempat yang pernah dia kunjungi. Jika ada kabar tentangnya, beritahu aku segera. Cari cara untuk menahannya,